Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Tonight Show Premiere yang dipersembahkan oleh Perhatian, perhatian. Pintu studio Tonight Show Premiere telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilahkan masuk. Gak tau sih kalau muslim, tapi mungkin muslim ya. Tapi kalau gue secara pribadi, salah satu inspirasi gue di awal-awal itu kalian. Di MTV Bujang. Zaman itu lu jadi apa, kita jadi inspirasi lu. Nanti yang terinspirasi sama lu jadi kayak gimana itu orang? Iya lagi. Ya kayak inspirasi sama gue Desa jadi gini. Ya kayak inspirasi. Kiamat! Kita pakai mulai. handphone siapapun aja, Nong. Ini udah mulai. Emang udah mulai? Sini Kak. Gue enak-enakan santai-santai. Maju. Apaan sih, Kak? Sini, Emang udah mulai? Udah Diam, mulai sini. kata aja. Udah mulai gak nge gue. Ya sorry. Dia lagi nyariin Oni. Masuk sini. Udah mulai acara. Ini live lagi. Terus Kita KS masuk. mana? Orang belum ngomong. Gue dari tadi di sana udah mau Tonight Show Premiere seperti ini. Natural. Mulai langsung mulai, organik aja santai. Makanya gue dari tadi di sini. Ini kok... Handphone kan Aku kira kakak lagi latihan. Ini sebagai gitu. hukuman nih kalian berdua ya. Karena lu nggak standby. Apa sih? Main musik itu dulu Epek tuh kerja apa, Ti? Dia kerja keras buat keluarganya. Bagus. Si Jehan tuh dulu apa kerjanya? Dia kerja rodi untuk... Ah, nggak bisa. Nggak bisa. Yang lain. Rodi. Tadi Itu kan setipe. Dari yang lain dong. Tadi kerja keras boleh. Kerja bakti gitu. Sama juga. Ya udah coba aku cari dulu deh apa kerjaannya dulu ya. Cari. Shooting Enjet, malah asik main handphone. Kak, lagi seru nih bacain review-review nih. Orang-orang pada beli skincare lucu-lucu banget, unik-unik komennya. Lihat nih Kak nih. Nih, masa ada yang ngasih bintang 5 buat produk ini. Terus katanya cocok banget kulitku yang kering tandus kayak gurun Sahara. Sekarang udah halus kayak tahu sutra. Apa coba? Tuh kan Kak, dari kemarin tuh aku pengen banget beli Kak, tapi aku takut aku nggak cocok. Karena kulit aku tuh sensitif, gampang merah-merah gitu. Makanya aku tuh harus bacain review dulu. Jet, sekarang tuh skincare ada banyak banget jenisnya. Nih lihat nih, tuh. Ada serum lah, serum. Wow, seram. Ada toner, gel, moisturizer, tuh. Oh iya. Wow, banyak ya. Emang ya Kak kalau cewek-cewek tuh banyak perintilannya ya kan? Tapi salut banget gua. Salut banget sama cewek-cewek. Mereka itu bisa apal semua loh. Tapi gue tahu. Biar lo tenang pas mau beli apa itu Enji? Gimana Kak? Lo kalau beli skincare di Tokopedia aja ada proteksinya. Tinggal centang proteksi kecantikan pas mau bayar atau check out. Bentar Kak, proteksi kecantikan maksudnya? Iya, jadi nanti lo bakal dapat proteksi ganti rugi gitu. Kalau misalnya skincare yang lo beli nggak cocok atau bikin alergi. Pokoknya belanja di Tokopedia pasti bikin tenang. Wah, ya udah oke Kak kalau gitu aku belinya di Tokopedia aja. Tapi ya emang ya Tokopedia selalu ada, selalu bisa buat kita andelin nih untuk menuhin kebutuhan. By the way Kak, tamu kita siapa nih hari ini Kak? Tamu kita, wah dia udah duduk aja. Dia udah duduk. Dia duduk. Teman satu lagi mana? Desa mana? Toilet kayaknya. Kasihan Desa. Iya. Tapi Dia dia bete. pulang. Kita mulai aja bertiga gak apa-apa lah santai. Oke. Tapi aku beneran loh Kak, aku beneran beli skincare itu di Tokopedia. Ya iya, emang beneran. Emang ada yang bohongan. Enggak, jadi aku baru tahu kalau ada proteksi kecantikan. Oh dia tidur. Oh, tidur sambil jalan. Ditarik, dia tidur. Oh, tidur sambil jalan. Oh tidur nih. Ki, Kasihan. Aki, Sehat, kasihan Den. ya, Aki. Kasihan Bangun. banget. Tidurnya di mana Pak? Morning.
Bisa nggak tidurnya yang kelihatan kamera? Dia di luar. Dia di luar. Gue tahu banget tadi. Jos, ntar tarik gue pas gue lagi tidur. Briefingannya udah kebayang. Bintang tamu kita kali ini dikenal dengan dark jokes-nya yang berbeda daripada yang lain. Ya. Nih. Dia comeback lagi setelah vakum 1 tahun sekolah. Wah, siapa nih? Coki Pardede. Keren banget nih gue nontonnya nih. Bau penjara nih. Dia nggak di penjara, dia dia di rehab. Rehab ya. Enggak, tapi sempat kesel. Pas sebab. Sempat Kenapa kesel. lo kesel? Bukan kesel. Bukan kesel. Oh, kesel. Di penjara. Ya inilah humor-humor orang sober. Jadi masuk ya, masuk. Sempat sebentar. Sebelum akhirnya Rehab. dirujuk ke rehab. Tapi kapok ya. Jawaban asli atau enggak nih? Gila-gilanya lu. Kapok lah. Kapok lah. Siapa yang nggak kapok lah? Sekarang saya BNN di dadaku. Nih. Apa? Paket. Nih, si Coli ini sekarang udah... Salah. Coki, ya. Mohon maaf, Pak. Sorry, Pak. Namanya ganti. Coki udah comeback lagi. Tapi ya ada yang berbeda nih ya. Kayaknya nggak bikin konten lagi bareng. Ya banyak yang nanya lah pasti lah. Ya. Pasti sebagai besar udah tahu sebabnya juga. Ya. Tapi pengen tahu dari lo, kenapa lu nggak konten lagi bareng? Nggak bareng lagi lah sama Tretan? Karena gini, permasalahan orang yang tersandung kasus narkoba adalah trust issue aja sih sebenarnya. Nah, masalahnya kalau Muslim tuh masih sendiri, dia masih bisa nerima collateral damage yang ada gitu. Masalahnya dia udah punya keluarga, udah punya anak, dia masih punya keraguan. Gua nih sembuhnya sementara atau selamanya. Dan lo mengerti itu ya? Dan gue mengerti itu konsekuensi yang harus kita terima. Dan apa? Dari dia jaminannya, dari lu sendiri jaminannya apa? Gue udah nggak gitu lagi. Waktu sih sebenarnya. Ya, waktu kan Bisa menjawab. ngejawab. Tapi sekarang pun lu masih belum yakin bahwa lo akan udah nggak sama sekali. Kalau gue sih cuman gini Bang, gue cuman yakin hari ini gue menang. Besok perjuangannya lain lagi. Berarti Karena satu hari itu. kemarin lu Juang bilang terus. besok menang, berarti hari ini belum tentu. Berarti lu jangan-jangan bawa nih, cabut lu. Kan paketnya dari lu tadi. Pokoknya berarti lo ngejalaninnya present aja dulu ya? Iya, present aja. Karena setahu gua orang yang sesumbar di acara-acara bilang saya sudah clean, ketangkap lagi. Jadi mendingan kita low profile We'll aja. never know. Gitu. Wah, kita We'll mencoba, never kita know. mencoba sebaik mungkin, Kita sebisa mencoba sebaik mungkin, Ya. sejujur mungkin, seril mungkin. Emang siapa yang ketangkap lagi? Ya, ada aja gitu Ada ya. sih. Ada aja yang Ada. Apa yang lo rasakan yang lo merasa paling kehilangan? Teman-teman kah? Pekerjaan karir kah? Atau apa ada? Nah, total di rehab berapa lama sih? oke. Di rehab hampir setahunan lebih, setahunan lah. Nah, itu. Yang paling gua merasa kehilangan sih kebebasan sih sebenarnya. Ya. Kungkung. Kebebasan gue kehilangan. Kalau masalah teman-teman gue sih nggak pernah ada masalah dengan begini-begini ya. Mereka cuman lebih make sure lu jangan pakai lagi gitu. Kalau masalah kerjaan, gue rasa at the end of the day yang akan menyelamatkan gue adalah bakat gue. Jadi gue rasa sih gini-gini kalau memang gue percaya diri sama bakat gue nanti akan comeback lagi. Tapi lo kehilangan trust issue dari temen sahabat lo bahkan. Terdekat Dari Iya. muslim yang... Ya, tapi maksud gue ya itu konsekuensi yang Kalau harus lihat dari gua gelisah lu jangan-jangan masih make ya. Jadi begini. Gue curiga nih bro. Hah? Dia kan orangnya berapi-api banget. Oke, iya. Ya, tapi lo tau gak, semenjak habis ditangkap ya, gue gerak dikit, lo gelisah lo masih make ya? Bangsat. Lo ngatain gua? Anda yang di sebelah sana, Anda yang di sebelah sana, ngomong. bukan Iya. maksudnya, Anda yang di sebelah sana. Gue juga gelisah. Kalau Anda yang ini. Tapi kalau yang itu konsekuensi aja sih Bang. Iya. Itu konsekuensi aja, nggak masalah sih menurut gue. Fair-fairan aja. Ya, kangen Iya juga sih. lah ya, maksudnya lu kan udah barengan sama Muslim udah lama banget. Iya. Sekarang pas comeback lagi nggak langsung barengan lagi berdua kan. Benar. Itu Mungkin kan ya. bedanya karena gue komedian. Terus. Temen gue tuh. Temen gua Wah, kenapa? kacau nih gerak-geriknya. Mencurigakan banget. Make nih, lu make. Udah gini-gini ngapain? Usah, ini apa?
pakai obat salep panu aja. Sakit kulit Di kayak swab 10 kali deh. Kirain. Oh gitu. Tapi Cok, kalau ngomong soal ini ya, apa namanya kehidupan. Iya, banyak nyamuk nih. Anyway ngomong-ngomong soal itu, gue tuh ada loh bekas suntikan nih masih belum sembuh nih. Jadi waktu itu gue nyuntik sendiri, terus dia pembuluh darahnya pecah gitu. Aduh, sakit. Jadi dia sampai Lu tuh keluar sampai darah. nyipe ya, Pe? Iya, gue nyipe. Oh iya. Gua Tipe apa? Maaf banget. Ya, nyuntik. Nyuntik. Jentik di pembuluh darah Itu dari sendiri. zaman putau atau? Enggak, gue putau enggak. Gue sabu, tapi sabu gue pakai berbagai macam cara untuk masukin ke badan gue. Salah satunya bisa nyuntik ke Bisa, situ sabu juga bisa ya, sabu? kita. Nah, gue takutnya nih kalau gue ngomong di Iya, sini. iya, iya. Jangan, udah. iya. Udah lupain lah. Lupain. Dulu tapi ketika lo masih mengkonsumsi, lo nyanyi nggak tiap hari? Tiap pagi sabu, hari ini sabu. Ini bahasanya. Lu ngapain nyanyi gitu? Lagi serius. Aneh banget. Garis miring sarapan bobo. Gini loh. Maksud gue, kalau humor yang harus gue terima setelah sober begini, sepertinya tidak terlalu jauh berbeda. Cok, tapi tau gak kalau menurut gue lo paling bersalah sama siapa? So, siapa nih? Tuhan. Waduh. Dia kagak punya Tuhan. Iya, masanya. Masanya dia bingung. Aduh. Minta maaf sama Tuhan apa yang sudah lo perbuat. Lu udah mulai punya agama belum? Ternyata tragedi kemarin tidak membuat saya lebih religius. Repot dia orang. Ada gak sih yang lo takutin di dunia ini apa sih, Cok? Apa yang paling lo takutin di dunia ini? Sekarang sih ketangkep lagi. Akhirnya lu ada punya rasa takut ya setelah ngalamin itu. Ketangkep untuk hal yang lain selain narkoba ya. Iya. Karena saya sudah tidak, saya Jangan sudah tidak sampai menyentuh. lah. Jangan. Iya. Kalau Kalau mau buat kesalahan yang lain, jangan yang itu lagi. betul. Keledai aja tidak jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Iya. Nah. Tapi ada Jangan sampai kadang-kadang sampai 3 kali berarti lebih bodoh daripada keledai. Iya, itu Anda yang ngomong ya. Iya, ada yang begitu. Ada yang begitu, jangan sampai. Cok, Jangan. tapi pembelajaran hidup paling besar yang lo terima? Dari kejadian itu, Ya. jangan playing victim, terima aja konsekuensinya, dan have fun with it. Udah, gitu aja. Have fun with it. Have fun with it. Karena menurut gue, semakin gue tuh paling gak suka ya, misalnya kita ketangkep karena drugs, abis itu kita langsung pakai excuse cerita sedih kayak, karena keluarga saya begini, karena gue gak suka kayak gitu. Karena alasan gue pakai drugs simple, karena enak aja udah. Dan karena enak, gue suka. Dan akhirnya gue lost control. Adik. Dan ternyata itu mengakibatkan konsekuensi yang harus gue terima. Ya kayak kita main air basah, kita main api kebakar, udah sesimpel itu. Iya, lo udah tahu ya. Iya, gue karena nerima konsekuensi. sering banget banyak yang alasannya karena depresi. Gue nggak bisa tidur. Cuma yang pekerjaan. yang kayak banget adalah lu kan berapi-api gini ya. Pas lu ketangkep, lu berbeda banget tuh di video. Nah, gue Muka lu segala macem kayak Gini, Mana Coki? gini. Rasain lu langsung gitu Gini. semua kan. pada saat lu lagi terdesak, lu akan melakukan apapun untuk menyelesaikan masalah di tempat. betul, Nah, pada saat itu dan gue lagi kenceng itu. anjing itu lagi dalam under the bridge lu. Substance. Iya, lagi Iya, under substance. substance, gue lagi kenceng. Saat Apa itu, gembel. saat itu asumsi gue adalah karena gue lihat yang datang ini dari ras yang sama seperti gue. Jadi asumsi gue gini, kalau kita di pasar aja ngomong bahasa daerah yang sama, Dengan Jawa misalnya bisa gue Jawa. dapat Murah, kemurahan lebih murah, dong, lebih murah. gitu. Saya pikir dengan masuk ke culture-nya beliau, saya bisa dapat kemudahan. Ternyata satu-satunya kemudahan yang saya dapatkan dipermudah masuk sel. Ternyata tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Dan waktu gue lihat ya, emang lucu banget sih itu video, gue aja ngeliat ngakak-ngakak sih anjing. Jadi ya Lu kelihatan aja kayak anjing cupu nih ya gitu. Padahal kan memang lu kan orangnya berapi. Waktu itu bilang, benar. ya pasti tapi dalam keadaan kayak gitu pasti Iya, semua udah semua nggak bisa orang. ya lagi lah. Ya. Benar. Ya, kita pasti jadi cupu Kooperatif. semua kalau kayak gitu. Betul. Dan masalahnya bukan 1-2 orang sih yang masuk. Berapa banyak sih emang aku nggak? Itu barengan sama Dito ya? Apa? Barengan sama Dito ya? Gue kalau- dulu Viko, Oh, Viko ya. sorry, gua Dito atau Viko, lupa gue urutannya. Kayaknya Viko dulu baru Dito. Terus di Iya. sana Bareng di di rehabilitasi sana. ketemu. Ketemu. Dan party bareng lagi. Hah? Gua ya enggak sih, kita cuman kayak ya yang lucu tuh gini. Jadi dulu waktu kita semua masih pada make ya. Dito tuh gue udah curiga. Karena adalah tanda-tanda yang dia tunjukkan gitu. Tapi saat itu sebagai pemakai sabu,
siapalah gue untuk ngejudge gitu. Jadi gue kayak, anjing nih pasti ngegelek nih. Tapi udah biarin aja lah. Gue nggak mau ikut campur urusan orang. Tiba-tiba ketemu kita di rehab. Dito ngomong, Cok dari dulu gue tahu lagi lo nyabu. Ah serius lo? Kenapa? Iya soalnya lo terlalu berapi-api apa segala macam. Tapi Cok sebagai pemakai gele, siapalah saya untuk ngejudge gitu. Otaknya sama. Gitu di otak sama mama. Karena gue sempat ngeliat postingan dia berdua kan waktu itu kan, lagi bikin konten. Ya, emang lo bisa tahu ya kalau orang misalnya memakai atau enggak gitu lo bisa tahu ya? Kelihatan emang, itu Cok. Ini mesti diruat nih. Ruhiyat. 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 Ruwat juga bener. Bro, emang lo ngapain kenal nanya soal takut? Kalau Enzi nih, jelas ada nih yang ditakutin. Iya kan aku tadi udah bilang sama KS, kalau beli skincare aja tuh aku takut nggak cocok dan bikin alergi. Tapi untungnya KS udah ngasih tahu aku kalau di Tokopedia ada proteksi kecantikan. Tonight Lovers di rumah juga mesti tahu nih ya, biar belanja skincare bisa lebih tenang. Beli di Tokopedia sekarang, terus pas mau bayar atau check out, tinggal centang proteksi kecantikan. Bener banget, jadi kalau misalnya nih skincare yang kalian beli nggak cocok atau bikin alergi, kita bisa dapat ganti rugi guys. Karena Tokopedia selalu ada, selalu bisa. Nah, kita balik lagi, Cok. Iya. Jadi goals lo yang masih lo pengen mau achieve dilakuin. lagi? Guys. Ngapain? Tidur dia tidur. Ngapain? Tidur. Apa usah. balik dong? Anjing. Sesudah apa yang lo alamin, Dibalik si goals Joshua apa lagi yang lo tidur. Kalau ini in terms of what nih, karir atau apapun? karir atau apapun. In terms of karir dulu lah. Kalau in terms of karir sih stay relevan ya. Gue mencoba untuk stay relevan karena itu kuncinya sih. Kalau memang ternyata gue udah sadar gue udah nggak relevan lagi dengan dunia ini, gue make jokes about it. Lo twist lagi. Gue twist lagi. Karena di satu sisi gue juga, tapi jokesnya jokes yang proper ya. Karena gue nggak mau juga jadi orang tua gila yang zaman dulu itu saya. Gue juga kayak what the fuck, gue juga nggak mau yang kayak gitu. Tapi ya itu kalau dalam konteks karir ya. Iya. Karena toh ternyata gue lihat kue pasar gue juga nggak ada yang mau ngambil. Jenis komedi seperti Gak itu ada yang tuh mau ngambil kayak ke situ. Gak ada yang mau ngambil. Jadi mau Komedi gua, tidak bertuhan ya. bukan itu. Jadi mau gue tinggal berapa lama pun kuenya akan tetap ada di sana. Karena punya lo yang muat itu Exactly. Dan kalau dari In terms of life? lebih peka dengan perasaan orang. Nice. Karena gini, biasanya yang jadi konflik tuh selalu ada dua coki pardede. Satu coki pardede yang manusia, satu coki pardede yang komedian. Iya. Kadang komedian itu mengedepankan lucu di atas segalanya. Yang manusia itu mengedepankan kemanusiaan di atas segalanya. Gue itu selalu berantem tuh coki pardede yang ini sama coki pardede yang ini. Biasanya yang gue biarkan menang yang komedian. Sehingga harga yang harus gue bayar adalah gue dibenci. Karena orang jadi menganggap anjing lu kok gak peka sih? Kalau nggak ada sisi manusia, Kok nggak ada sisi manusia? empatinya. Yang which is sebenarnya bukan karena gue nggak ada sisi empatinya. Itu ibaratnya kayak kalau kita lagi berselancar di pantai. Begitu ada ombak cuman sekarang atau enggak. Karena kalau momennya gue lewatin gue akan nyesel gitu. Nah, Gak dapet ombaknya. iya karena ombaknya tuh lagi lewat gitu ya. Ya gue lagi mencoba fine tuning lagi gimana supaya itu ada di tengah-tengah. Gue tetap bisa jadi orang yang decent secara human being. Tapi di sisi yang satu juga tetap funny secara komedian. Tapi itu ciri lo, Cok, menurut gua. Ciri lo kan menabrakan itu sebetulnya. Iya. Kalau sampai itu ya lo coba apa namanya ya, Betul. coba apa kombinasikan dengan segala macam, gua rasa malah jadinya takutnya nggak jadi lo lagi nih. Nah itu dia yang memang akhirnya gue juga jadi PR-nya gue jadi berpikir juga sih apa yang sebenarnya harus gue lakukan. Gak usah mikir macam-macam, lo begitu-begitu aja cuek. Apa sih? Tapi kan sekarang semenjak Yes. Coki ditangkap, jadi ada sisi lain lo yang akhirnya Kelihatan. keungkap ke orang sama orang-orang. Iya. Lo kita semua jadi kayak tahu banyak yang cerita akhirnya. Coki itu orangnya sebenarnya introvert. Dia tidak bergaul sama orang-orang. Bahkan di majelis lucu tuh lo cuman sama siapa kayak gitu. Iya, itu sebenarnya- yang terjadi kah atau dari Sebenarnya lo itu gimana? yang terjadi gini, gue itu bukan introvert, gue bisa bergaul dengan orang. Tapi gue sadar gue sulit mengendalikan mulut gue. Dan kadang kalau gue ke satu lingkungan,
Yang akan terjadi kalau gue di sana, gue akan Berantem. bangsat lo, anjing lo, sampah gitu. Nah daripada gue jadi kayak orang gila, lebih baik gue menghindari lingkungan-lingkungan yang gue rasa gue akan mudah tertrigger di sana. Cuma nanti kalau gue melakukan itu orang lain bilangnya anjing lo nggak pernah nongkrong. Ansos lo gitu. Iya, nanti giliran gue nongkrong bangsat lo mulutnya nggak bisa dijaga. Mau ada apa? Tapi ada perubahan nggak setelah nah itu mungkin setelah lu nggak pakai narkoba ya, maksudnya kemarin kan kena narkoba. Apakah itu gara-gara itu loh yang bisa mulut lu sembarangan ke orang? Kayaknya antara iya dan tidak, karena kayaknya memang gue dari awal udah punya kecenderungan kayak gitu, ditambah waktu gue pakai narkoba kecenderungannya jadi Makin keluar. jadi makin bertambah. ke-trigger gitu Dan ya. karena kan memang kalau kita masih pakai narkoba kan dikasih pilihan ingin bergaul atau makan narkoba sudah jelas dong. Narkoba? Bergaul dan makan narkoba. Dua-duanya ya. Jadi lu di lingkungan itu terus, jadi makin dari puruka. Iya, tapi sekarang udah jadi lebih baik lah. Keluarga lo kayak lo segini semua gak sih, Cok? Enggak. Keluarga gua Religius kah? sangat, Oh ya? sangat. Apakah itu yang bikin jadi ada jarak sama lo juga? Awalnya iya, tapi lama-lama gue bilang kayak, well you know what, bukannya religion itu mengajarkan kita untuk mengasihi sama manusia. Kalau lo susah melakukan itu berarti ada yang salah sama religion lo. Terus mereka langsung tek gitu. Oh ya udah deh. Akhirnya mereka ikut lo? Enggak. Sempat terpikir tapi kayaknya enggak jadi deh gitu. Apa komunikasinya ini ya, pinter. Lo tuh emang dulunya juga kutu busuk gitu ya di... Kutu buku dong. Mohon maaf. Masa kutu busuk? Mohon Kutu maaf. buku gitu gak sih maksudnya? Iya tapi backgroundnya. Sebenarnya lo itu menyebelin Yang memang banget. belajar. Backgroundnya apa sih Coki itu dulu? Gua- Coki yang dulu tuh. Background pendidikan kah? Iya bisa gitu. Hobi lo, kehidupan Hukum lo ya? Enggak semua orang Batak hukum. Tapi mostly kalau orang Batak pengen anaknya itu pasti jadi sarjana hukum. Iya. Soalnya keluarga gua Keluarga yang lu pasti Batak juga. itu hukum. Iya memang, tapi anjing stereotip banget. Mau nggak mau bro. Karena memang stereotipnya terjadi seperti itu. Enggak Tidak semua apa. orang Chinese punya toko dong. Kebanyakan begitu. Tapi lo enggak ya sama sekali? Enggak, jadi Nggak tertarik? enggak tertarik. Dulu gue pernah, bokap gue dokter, nyokap gue suster. Ya, gue pasien sih. Bokap dokter, Ya. nyokap itu suster yang hanya pakai kostum suster atau? konteksnya bukan lagi role play ya, tapi memang real, memang Oh, iya, dia oke. seorang suster Nah, gitu. terus? Awat gitu ya. Gue datang dari keluarga yang bisa dibilang gue cukup beruntung punya beberapa privilege pendidikan yang Iya. cukup oke. Latar belakang pendidikan gue S1 sastra Inggris. Oh shit. Yang ternyata bahasa Inggris itu sangat berguna untuk research Iya. apa itu jenis narkoba. Oh, bener-bener ini orangnya. Dulu. Gue pukul lo ya. Dulu. Lo akhirnya riset, lo tuh udah berapa lama Lo sih? pemakai apa bandar sampai nyari-nyari begitu? Lo pakai itu udah berapa lama sih totalnya? Awalnya dari mulai kuliah sebenarnya. Cuman waktu kuliah masih miskin, Pak. Dan punya duit baru bisa Kalau beli duit banyak. malah nambah jadinya. Ya jadi kan? sebenarnya in a way kemiskinan tuh menghalangi kita untuk melakukan maksiat yang lebih besar sih sebenarnya. Benar. Saat kita Tapi sudah... kan bisa jual barang-barang rumah sebetulnya. Ya itu kan. Dulu yang terjadi begitu di rumah gue. Nah, iya bener. Iya. Iya, banyak Remote tuh control kayak hilang di mana kata mak gue? Jual. Temen gue ada yang kecanduan putau gitu ya, dia jual rice cooker masih ada nasinya loh. Sumpah, gue nggak bohong. Iya, gue denger ceritain ini. Gue denger di mana ceritain ini. Dia bawa sama nasinya. Sama nasinya. Nasi dibungkusin nggak pakai plastik. Jadi Temen gue jual mobil, masih ada emaknya di dalam. Gila nggak lo? Ya tetangga gua Kacau. jual TV sama bapaknya lagi nonton gini. Masih nonton bapaknya. Kacau itu. Oh, temen lu gimana sih? Gak ada. Gak ada teman gue. Gak ada teman gue. Ada ya? Temen gue gak mainan gituan. Gue gak bisa mikir. Tapi sekarang sama Tretan udah masih ngobrol dong ya kan? Kita tetap berteman seperti biasa. Yang sulit tuh gini Bang Desta, karena pada saat ada trust, klien juga punya trust issue Iya, sama gue iya, dalam iya, soal iya. pekerjaan. Sehingga memang Jelas itu. jawabannya adalah waktu. Iya, benar. Dan tinggal dibalikin lagi ke gue crack nggak under pressure. Tapi kan pressure adalah sesuatu yang bikin karya itu sendiri. Biasanya gue pressure hidup gue sih jadi biasa aja. Kemarin pas yang off air show di JCC, di Idea Fest, itu show pertama lu barengan sama Tretan lagi kah? Jadi itu terakhir gue show untuk Barengan. barengan Bareng untuk lagi. untuk beberapa saat gue terakhir. Tapi pasangan Cepat lu tuh banget ya? memang partner lu tuh Tretan ya udah? Ah. Yang paling cocok sama lu? Kayaknya iya.
kenapa gue dan Muslim tuh lucu? Bukan karena kita lucu secara personal. Gue rasa yang lebih lucu dari kita luar biasa banyak. Tapi gue rasa kenapa kita itu chemistry-nya lucu adalah karena Muslim tuh memparodikan konservatif yang sangat konservatif. Gue memparodikan orang progresif yang sangat progresif. Progresif, jadi kontras Sehingga banget ya. sebegitu ketemu kita bilang, si Muslim bilang Anda kafir. Saya bilang Anda bodoh gitu. Dan clash seperti itu diparodikan, lucunya luar biasa. Dan itu seringkali jadinya malah ini ya, memicu kontroversial sebetulnya. Betul. Ya kan? Digeruduk pun sering ya. Sering. Digeruduk? Sama orang-orang yang tersinggung. Oh iya. Sama orang-orang yang ormas. Betul. Ya tapi menurut gue ya, apapun kan ada harga yang harus kita bayar ya. Maksudnya kayak. Dan lu sudah tahu konsekuensinya seperti itu ya? Udah tahu konsekuensinya. Kayak gue tuh iri loh sebenarnya sama abang-abang dan kakak-kakak di sini kan bisa komedi yang relatif lebih aman dan dapat reach yang lebih besar. Tapi kan mungkin harga yang harus dibayar waktu yang lebih besar yang harus waktunya lebih lama. Lebih di sini ya. Mungkin gue waktunya nggak sebesar kalian, tapi harga yang harus gue bayar untuk itu ya derasa deg-degan aja gitu. Gue malah pengen jadi kayak lu, Cok. Gue sih pengen jadi kayak lu. Gue ralat, gue enggak sih. Serem ya jadi kayak dia mah serem ya. Cepat banget. Enggak. Ya kalau gue sih liatnya, anjing lu berani banget iya, tuh. Iya. Bukannya gue gak berani, tapi gue gak mau gitu. Memang benar. Pilihan, kita punya pilihan untuk enggak, dulu kita juga sempat begitu, mau di penjara aja kita tapi gak segininya kayak dia sekarang. Gue harus ngomong sama kalian berdua ya. Gak tahu sih kalau Muslim, tapi mungkin Muslim ya. Tapi kalau gue secara pribadi, salah satu inspirasi gue di awal-awal itu kalian. Di MTV Bujang. Iya, itu menurut kita rebel pada zaman itu, tapi gak serebel lu sekarang. Tapi karena kalian, gue jadi ngerasa anjir ada loh orang yang bisa... Pada zaman itu tuh gitu gila banget, men. Tapi iya sih, Kak. Pada zaman itu gila banget. Gua pun juga pas nonton lu, bro. Asik, kocak banget. Anda kan satu ini. Anda kan satu ini. Kenapa kayak Anda berani jadi banget gitu loh. Apa? Ini kesalahan kita. Kita menciptakan monster. Salah kita. Berdosa. Kita bertanggung jawab. Lahirnya monster kecil ini. banyak anak stand up datang ke sini. Lain kali kalau gua ditangkap polisi lagi karena kasus pencemaran nama baik atau apa, gua akan bilang di BAP, saya adalah kaki tangannya Vincent Desta. Bener juga ya. Iya bener. Dan bukan cuma Coki, banyak. Bukan cuma Coki. Cok, zaman itu lu jadi apa, kita jadi inspirasi lu. Dan terinspirasi sama lu jadi kayak gimana itu orang? Iya lagi. Ya inspirasi sama gua Desa jadi gini. Ya inspirasi. Kiamat! Katanya. Iya. Gini. Gio mana Gio? Balik lu. Oke, Cok. Kedepannya berarti next apa lo mau buat apa nih? Gua tahun depan, gua ada tour 20 kota. Tour stand up gua. Ada berapa? 20 kota. Namanya Maaf Saya Bebas. Di situ gua akan bahas. Iya, karena ternyata waktu gua bebas banyak yang sebel. Oh iya? Banyak yang sebel waktu gua bebas. Karena mereka merasa harusnya gua menjalani konsekuensi berkali-kali lipat lebih lama daripada yang seharusnya. Ya nggak apa-apa juga, karena memang gue paham mereka sebel aja sama gue, ya nggak apa-apa. Makanya tour stand up gue namanya Maaf Saya Bebas di 20 kota. Finalnya nanti di Jakarta itu bulan Februari, tanggalnya gue lupa. Itulah efek dari Sabu ya kita bilang. Di situ gue akan bahas hal-hal yang sangat personal tentang gue. Satu hal yang sangat menarik tentang kasus gue, abang-abang dan kakak-kakak. Basically orang nggak peduli loh gue pakai narkoba. Oh ya? Pedulinya adalah mereka lebih suka lu dihukum ya? Bukan, iya itu juga. Dan mereka lebih peduli video apa yang gue tonton waktu gue di Katanya kan Smackdown katanya. MMA. di tour gue udah jalan 9 kota, tinggal 11 kota lagi. Gue akan cerita segala sesuatu yang sangat personal tentang diri gue dalam bentuk komedi. Dan so far sih sold out. Wow. Jadi ya. Gokil. Coki sangat- comeback dengan sangat mengapresiasi. Full Kayak di Jakarta kapan, Cok? Februari tuh Bang, puncaknya ya. Februarinya tanggal berapa gue lupa. Dan akhirnya memang gak sebanyak komedian lain, tapi ujung-ujungnya gue sadar bahwa yang bisa menerima orang kayak gue ini memang gak banyak orang. Iya. Ya gue berfokus sama yang nerima gue aja, yang kalau yang nerima it's okay. Gue aja bukan sok baik, tapi kalau ngedenger kalau dia berkonten gitu, kadang-kadang gue tutup kuping gitu, kayak takut gitu. Wah Iya, gila ini takut Coki nih. sendiri, iya. Gitu kayak, ah gila nih orang nih gitu. Tapi gue pengen Ada gitu nonton ya, deh, ada Cok. Iya. Boleh bang nanti. Tapi udah sold out. Loh, Bisa kan? Kita bisa dong. Khusus
khusus orang yang menginspirasi. Kak Joki, kan aku Pencipta kan, monster. Iya, aku juga mau ya tiketnya ya. Boleh, nanti gua akan bilang. Temen inspirasi. Nanti gua akan Aku teman bilang. inspirasi. Nanti gue akan bilang di panggung, kalian semua mungkin sebel sama gue karena gue membercandakan hal-hal yang tabu buat kalian. Tapi itu semua pengen bukan tahu. salah saya. Inilah biang keroknya. Ada fotonya ya, Gue pasang gede ya. piti kalian berdua di belakang. Gue udah, kalau gitu gak usah datang lah. Bro. Cok, all the best, Cok. Buat Iya, Cok. Coki. Sehat selalu, Joki. Thank you. Yang pasti semua proses Lo perjalanan pernah show sama Tretan pernah sekali doang. Iya, iya, Itu cuma tahu gua. singkat waktunya kan, Iya. kita nggak banyak berbeda. yang pasti semua proses perjalanan hidup lo yang lo lalui Iya. bisa menjadikan lo jauh lebih Pelajaran, kuat, jauh lebih hebat untuk kembali lagi mengeluarkan karya yang jauh lebih Iya. dahsyat dibanding Amin. Kalau sedikit apa dari gue sih, jangan pernah berubah, Cok. Nah, thank you, Bang. Biar lo ketangkep lagi gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih, Cok. Pardiani. Thank you, Cok. Ketemu di Tuan Premier. Gas, gas, gas. Terima kasih Anda telah menyaksikan Tonight Show Premiere yang dipersembahkan oleh